Pemirsa masih di IDX Sesong Closing dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada emiten emas, ada PSAB pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 264, resistennya hingga ke 378. Kemudian ada saham naik, NAIK hari ini juga tampaknya naik signifikan, direkomendasikan buy, supportnya di 472, resisten hingga ke 680. TPMA juga direkomendasikan buy 525 hingga ke 590, dan WIFI juga buy di 1520 hingga resisten ke 2150. PSAB naik, TPMA dan WIFI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Saya tadi coba cek satu persatu Pak Joshua, ini rata-rata saham yang direkomendasikan naiknya cukup signifikan, termasuk PSAB di tengah harga komoditas kembali menembus ke level tertinggi sepanjang sejarah dan ditutup pertama kali di 3.000 untuk harga komoditas emas. Pertimbangan untuk PSAB direkomendasi buy di level berapa? Kalau kita lihat untuk PSAB mungkin lebih sedikit konservatif di area 318. Kita lihat potensinya karena dia sempat bullish divergence terus sudah breakout dan candlenya impulsif. Terakhir juga break lagi resistennya. Makanya kita lihat ada potensi ke level 378 sampai 380 tadi. Buy on breakout Pak untuk PSAB? Kita lebih nunggu ke 318 dulu, mengalami buy on weakness lebih tahu ngarahnya. Oke, baik. Apa yang bisa diamati dari PSAB? Tadi sempat menguat signifikan ke 336 jelang penutupan atau di penutupan sesi kedua, berbalik arah ke zona merah dan akhirnya ditutup flat di 308 Pak. Oke. Kalau bicara PSAB yang perlu dicermati adalah dia nggak melewati harga di 264. Kalau dia bisa melewati itu, baru ada kemungkinan dia cenderung kembali ke trennya yang cenderung sideways. Oke, tadi buy di level berapa Pak? Bisa diulang kembali? Di area 318 menunggu ada peningkatan ke level tersebut. Baik, penutupan hari ini flat di 308 pemirsa dan buy on weakness ketika PSAB menyentuh harga di 318. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, Pak Joshua, ada saham naik. Saya akan coba cek. Adiwarna Anugrah Abadi Tbk dan hari ini juga naik signifikan di 20,59%. Analisis Anda untuk naik? Kalau naik kita ngelihat ada long shadow-nya terbentuk ya pada hari kemarin dengan cukup baik dan hari ini langsung menguat dengan kencang. Itu dia terbentuk swing low sehingga ada potensi dari tren bullish yang sedang berlangsung sekarang bisa melanjutkan penguatan ke level dekat-dekat 680. Sedangkan kalau misalnya supportnya di 472 memang agak lebar daripada dari sisi candlestick-nya karena volatilitasnya cukup tinggi di saham ini termasuk yang high risk. Ya, buy di level berapa Pak? Kalau koreksi ada ke level dekat-dekat 580 itu cukup menarik. Baik, penutupan hari ini di 615, menguat di 20,59%. Pada perdagangan hari sebelumnya Pak, naik sebelum naik signifikan hari ini, sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Joshua, bagaimana Anda melihat pembalikan hari ini? Sudah menutupi posisi pelemahan dalam yang sudah terjadi sebelumnya tidak Pak? Kalau kita lihat memang belum nutup dari pelemahan dalam yang 2 hari lalu, belum. Memang kalau kita lihat ya belum. Cuman ya dari potensi sepertinya udah mulai kembali ke tren bullishnya karena value swing low udah terbentuk. Baik, ada naik juga direkomendasikan buy 615 penutupan hari ini menguat di 20,59%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada TPMA. Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba cek posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, menguat di 1,83%. Intraday tadi sempat melemah ke 535. Analisis untuk TPMA. TPMA ini lebih ke arah di tengah tren yang bearish, jadi sedikit spekulatif dia akan membentuk bullish divergence karena udah value swing-nya terbentuk, karena dari technical stochastic-nya juga udah kelihatan bullish divergence, sehingga ada kemungkinan dia menguat ke level dekat-dekat dynamic resistance-nya di sekitar 590 sampai 600 rupiah, selama dia nggak ngelewati ya daripada low 525 rupiah. Ya, tren untuk TPMA Pak di tengah koreksi dalam yang terjadi sampai sejauh ini? Kalau dari TPMA, dari trennya itu masih bearish, tetapi kalau dari pergerakan harganya kelihatan mau bullish reversal, jadi ada kemungkinan menguat
sedikit ke area daripada biasa koreksinya. Baik, sempat menguat signifikan di perdagangan Oktober tahun lalu di 815, posisi harga saat ini kisar di 500-an. Dari TPMA kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir, Pak Joshua. Saya akan coba cek kembali saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada WIF ini Pak, dari teknologi. Analisisnya. Kalau bicara WiFi ini ada gap ya di 2150, gapnya itu belum ditutup, dan kalau kita lihat trennya hari ini udah mulai menguat kembali, stokastiknya juga ngarah ke atas, sehingga kami melihat ada di ke 5 gapnya daripada WiFi ya, kalau WiFi ke sana. Baik, kecenderungan WiFi ini naik signifikan, kemudian juga koreksi cukup dalam. Pak Joshua, bagaimana para investor menyikapi dari pola pergerakan saham WiFi ini? Kalau dari sisi tren dia masih bullish, jadi kalau dari tren masih ada kemungkinan menguat. Kalau bicara menyikapi daripada volatilitas pasar, jelas masang area pembatasan risiko, misalnya support di 1520 bisa jadikan area pembatasan risiko. Jadi ya risikonya bisa diatur dengan cara seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 1925, batasi risiko di 1520. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham perbankan Big Cap, BBCA, Pak. Arah selanjutnya di tengah koreksi yang masih terus berlanjut, meskipun hari ini mengalami rebound, Pak. Intradi sempat ke 8.200. Tampaknya ini juga merupakan level terendahnya dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat penguatannya cenderung tipis ya hari ini dibandingkan yang lain. Lalu kalau kita lihat dari gapnya itu kelihatan banget ada runaway gap 2 kali. Itu tandanya trend bearishnya masih berlanjut, dan bahkan sampai 3 kali. Trend bearishnya masih cukup kuat. Khawatir kalau lihat dari pergerakan harganya masih bisa melemah ke level 8.000 sampai 8.025. Dianggap psikologis itu mungkin nanti jika tersentuh kembali baru ada kemungkinan menguat kembali. Baik, nyangkut di 8.500-an Pak, di hold saja? Oke. Kalau 8.500-an itu kadang kalau BCA biasanya untuk long term masih cukup oke ya. Ya. Kalau mau hold itu balik lagi ke keputusan masing-masing investor. Cuman kalau secara long term biasanya weekly chartnya pun masih cukup bagus. Baik, dari BBCA kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham big cap lainnya. Ada Telkom, Pak. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 2.500. Oke, kalau bicara Telkom ini bearishnya juga udah lama, bahkan lebih lama daripada yang di perbankan. Ini kelihatannya kalau dari tren pergerakan masih tertahan di 2.700. Dan terakhir adalah dia konsolidasi di area 2.300 sampai 2.500. Kalaupun ada upside potensial, kelihatannya masih ditahan di area 2.500-an ya, di 2.500 sampai 2.510. Jadi ada kemungkinan kalaupun dilakukan penjualan oleh investor, mungkin kalau masih tahan di sana ya cenderung BP atau untuk tipis. Baik, tapi support yang mesti diwaspadai hari ini sempat ke 2.380, Pak Joshua. Kalau diwaspadai jelas 2.300 itu udah 2-3 kali nahan. Kalau ditembus lagi itu bisa bentuk new low yang lebih dalam. Baik, analisis untuk Telkom hari ini ditutup menguat di 0,41% di 2430, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham AADI, Pak. Masih direkomendasikan masuk tidak? Hari ini melesat di atas 7% untuk AADI. Iya, karena kalau kita tahu kan ada sentimen terkait dengan royaltinya yang kalau kita lihat makin diturunkan untuk yang punya EUPK, ini terdampak juga ADI. Jadi cukup positif, kemungkinan untuk penguatan ada, tetapi mungkin terbatas ke structure terdahulu, dekat-dekat level 7.200 ataupun dekat level 7.000 rupiah, angka psikologis. Jadi range 7.000 sampai 7.200 ada potensi ke sana. Karena area sana secara tren sudah mulai bearish, jadi paling mengunjungi structure terdahulu aja. Rekomendasinya Pak, masih direkomendasikan masuk? Ada kemungkinan menaik, jadi kalau mau masuk ada kemungkinan naik seperti itu. Oke, tapi perlu ada level pembatasan resikonya yang perlu dipasang juga. Di mana Pak? Stop loss atau support yang harus diwaspadai?
Di area 6.100 itu perlu diwaspadai sekali karena itu kalau daily break bisa lanjut lagi daripada trend bearish-nya yang udah bergerak cukup rapi ya penurunannya. Baik, masih cukup lebar. Penutupan hari ini masih di 6.800-an. Support yang mesti harus diwaspadai di 6.100 dan masih ada ruang penguatan lanjutan untuk AADI dalam jangka pendek. Baik, dari AADI kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Dari consumer non primer ini ada MRT, Pak. Hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Arah untuk MRT, support mungkin yang harus diwaspadai. 2080 support yang perlu diwaspadai, stokastiknya juga mengarah ke bawah, itu nunjukin masih ada tekanan sell-nya masih berlanjut. Terakhir juga volumenya cukup besar, penurunannya 18 Maret. Kemungkinan sih bisa nembus level 2080. Jika nembus itu bisa menuju ke level yang mungkin lebih jauh, dekat-dekat 2000. Ini kan 2080 bisa ke level 2.000 rupiah. Baik, tren pergerakan untuk MRT, Pak, setelah di Oktober 2024 lalu sempat ke level tertingginya dalam 1 tahun terakhir di 3570 dengan posisi pelemahan yang terjadi di beberapa bulan terakhir. Kalau ini cenderung udah transisi ke markdown ataupun fase penurunan karena udah lewat konsolidasi supportnya di 2.500, 2.400-an. Semenjak itu cenderung dia ngarahnya sell dan kemungkinan sellnya masih bisa berlanjut ya kalau dia secara teknikal. Baik, penutupan hari ini di 2.170 melemah di 3,12%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX. Selanjutnya menanyakan Unilever, Pak. Ada Ibu Sri dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan Unilever masih direkomendasikan masuk tidak, Pak? Kalau 3 hari 4 hari lalu mungkin ada potensi naik, tapi untuk sekarang lebih ngarah ini jadi area sell on strength ya. Kalau kita lihat memang polanya berulang 11 Desember dan 16 Oktober 2024 itu sempat naiknya persentasenya hampir mirip-mirip. Jadi setelah itu dia cenderung turun, nyentuh EMA 34, ini kemungkinan jadi ada potensi dia tertahan di 1415 dan lanjut turun kembali ke level-level dekat-dekat 1.120 rupiah. Itu khawatir demikian untuk Unilever ya. Baik, penutupan hari ini flat di 1360, sempat tertekan ke 1335 dan level tertinggi hari ini di 1420 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan terima kasih sudah bergabung dan silakan bergabung sama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih juga Pak. Baik, ada Bapak Joshua Marsius selaku teknikal analis Philip Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.